Nggak pakai cut nih Kodel? Langsung aja, langsung. Halo semuanya. Kaku banget sih sebenarnya nih, karena baru pertama nih ya. Baru pertama, kenalin dulu nih, sebelumnya ini ada acara. Jadi sebenarnya acara ini, sebenarnya kalau teman-teman tahu semuanya, kita dulu waktu di remaja atau pemuda tuh ada yang namanya Pesta Iman. Terus kalau nggak PD, kalau ada PIK, pernah ikut PIK, kita biasanya ada PD. Nah di situ tuh kita biasanya ngumpul bersama-sama, tapi dikarenakan lagi pandemi nih, jadi susah buat ngumpul. Akhirnya kita ngumpul sedikit aja dulu, ngumpul via virtual sama teman-teman semua. Terus sebelumnya kita juga mau jelasin, kita udah semuanya sesuai protokol kesehatan. Ini nggak pakai masker sebenarnya karena maskernya di kantong dan karena lagi nyanyi juga, nanti kita pakai kalau nggak nyanyi. Gitu. Lucu ya. Sebelumnya aku mau kenalin dulu nih teman-teman semuanya nih orang-orang, sebenarnya orang-orang lama yang kita datangkan ke sini. Di vokal ada Kojili, terus ada Sarah, ada Kak Mike, dan ini nih. Mana? Nah, Jeremy. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kita mau sama-sama sih sama teman-teman semuanya yang di rumah. Kita nyanyi bareng-bareng, walaupun via YouTube, via teman-teman dikonekin sama TV juga bisa. Kita mau sama-sama nyanyi dengan semangat yang lebih lagi. Lagu yang dulu kita sering nyanyi ini waktu remaja, judulnya Tutur Kata. Lembut, indah, tutur katamu.
Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau ngasih tahu teman-teman yang berulang tahun di bulan Mei. Siapa aja sih? Nah, pada 2 Mei ada Kenny Joseph Harefa. Pada 5 Mei ada Kak Andreas Ferdinand Injelan. Pada 12 Mei ada Kak Ivas Tessa Iwadewaru dan Kak Maya Angela. Pada 20 Mei ada Kak Elena Felicia Santoso. Dan pada 23 Mei ada Jenika Mutiara Karina Sitompul. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Oh ya, untuk teman-teman GKI Halimun yang juga berulang tahun di bulan Mei ini, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman GKI Halimun. Gue Rudu, jemaat GKI Halimun yang masih menunggu kapan datangnya kita bisa bersama-sama kembali beribadah di tempat yang kita sayangi, kita cintai, GKI Halimun. Dan semoga corona ini cepat pergi jauh-jauh dan kita semua selalu sehat. Gue di sini mau bacain yang menurut gue ini udah lama banget dari gue masih remaja. Kalau yang mungkin angkatan-angkatan lama tahu DU. Ketika Yosa ngasih ke gua DU itu gua sempat tanya, apaan nih? Tapi ternyata setelah gua pikir-pikir lagi, oh iya gua ingat. Dulu pernah waktu PIK Pesta Remaja ya kalau nggak salah. Pesta Remaja, terus juga Pesta Iman tuh. oh Pesta Iman, nggak salah. Ya namanya juga live ya teman-teman ya. Daripada kepanjangan, gue mau mulai dari awal. Yang pertama dari Civira untuk PIK 2005-2010. DU-nya, apa kabar adik-adik? Masalahnya pada nonton enggak? Kan gitu. Tapi harusnya sih mereka semua sehat. Dan supaya tahu jawabannya kan pasti cara komunikasi lewat komen dong. Ya sebar-sebar lah link-link YouTube ini gitu supaya teman-teman yang udah di luar sana yang mungkin udah jauh. Berhubung ini kayak tua banget ya 2005-2010 nih. Kayaknya udah berkeluarga semua sih. Kedua, Chris. Tapi untuknya sih di sini jelas seluruh jemaat GKI Halimun. Dan yang agak mengejutkan sebenarnya DU-nya adalah Yosa for Penatua 2021 teman-teman. Gokil ya. Temen gue dari sini digadang-gadang jadi penatua. Enggak, aduh. Keren banget lo kalau jadi lo pakai dasi ya kan, jalan di bawah di belakangnya apa Pak Esen, kalau enggak Pak Norman kan. Wah kita yang ada di bangku jemaat kan, ih Yosa tuh temen gue itu sekarang keren banget jadi penatua. Yosa dari Yosa untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Halimun. Chris for Liturgos. Ini kayaknya gue tahu di Chris siapa yang dimaksud dari tadi. Chris Ivan sih kayaknya ya. Karena dulu di angkatan PK gue masing-masing tuh harus ngerasain yang namanya jadi Liturgos. Gue pernah kebagian sekali dan ketika gue sudah ada di satu kali itu dan gue tidak mau lagi ya. Mungkin di saat itu belum siap terus gitu, walaupun bisa diusahakan sih, cuman yang namanya muda suka malu-malu daripada malu-maluin. Oke, ini ada Maya. Maya tuh dulu apa ya, dibilang aktif tuh dia. Kalau lo semua pernah ngerasain tuh Maya, Rian, terus tuh kayaknya tuh mereka satu genre tuh. Kadang kalau lagi pulang gereja tuh kok dulu waktu kecil ya itu mukanya mirip-mirip ya. Jangan-jangan keluarga lagi kan, itu aja bener kayak. Iya sih, keluarga ya sih. Iya. Seingat gue sih keluarga ya. Oke, dari Maya untuk seluruh jemaat GKI Halimun. DU, miss you all. Udah nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisa sedikit.
Bisa Inggris. Ini ada Yosa, ada Bung Bor. Lanjut. Miss you all. Miss you too Maya. Maya sekarang sudah berkeluarga juga, udah enak deh pokoknya. Semua indah pada waktunya teman-teman. Amin. Ada 3 nih, pelakunya sama. Darinya untuk Andrian, tapi untuk untuknya tuh ada 3 yang berbeda. Yang pertama, dari Andrian untuk angkatan PIK 2004 dan 2009. Oh, ini lebih tua lagi daripada Civira. Mana suaranya isi di komen ya. Kalau mana suaranya isi di komen, jadinya voice note dong. Kalau isi komen kan ketik. Ya, kami di live ya teman-teman ya. Tuh, mana suaranya kata 2004-2009. Gila tuh berarti 16 tahun yang lalu tuh. Gue masih remaja tuh, bening, masih sekolah minggu. Parah-parah. Lalu kedua, dari Andrian untuk Rudu. Buat gue. Makasih ya udah bacain, semoga lancar rezekinya, lancar jodohnya, semakin diberkati Tuhan, amin ya Tuhan Yesus Kristus, amin. Gue demen nih kalau ada orang-orang doa-doa kayak gini, bawaannya pengen gue apa ya, tiap hari tuh masuk dalam pokok doa gue aja kayak Tuhan berkatilah Tuhan deh gitu kan, kayak baik banget sih orang-orang yang doain kayak gini deh. Gue rasa semua orang pasti saling mendoakan orang-orang yang mereka sayangi, mereka cintai, mereka kenal dan sudah menganggap bahwa satu sama lain di GKI Halimun ini keluarga. Cuman kan kembali lagi nilai-nilainya adalah kita di GKI Halimun Tuh panjang banget tuh ngomongin. bersama. Hah? Panjang banget tuh ngomongin. Kangen gue mah jemaat GKI Halimun tuh kadang-kadang, tapi sering kok. Baik tadi yang sampai 2 syafaat setiap hari. Hah? 2 syafaat. Setiap hari. Oke, Andrian untuk Yosa. Thanks ya Yos, udah dieditin. Tetap semangat dalam pelayanan. Gue juga heran Yosa kok. Kalau, lo bisa gini nggak? Lo bisa gini nggak? Yosa ini aktif banget teman-teman. Gokil. Gue juga mau berdoa buat Yosa, semoga rezekinya lancar, cepat dapat jodoh. Amin. Cepat-cepat. Tuh, aminnya kenceng. Teman-teman harus doain ya yang ada di rumah juga. Oke. Nah, ini agak di atas kita nih umurnya nih. Dari Kaniko untuk Yosa lagi. DU siap-siap jadi penatua periode. Oh, kalau ini nggak tanggung-tanggung nih. 20.222. Emang kita Firaun. Umurnya panjang-panjang, Firaun aja kita nggak nyampe 20.000 tahun. Oh, mungkin Kaniko tipe kali ya. Tapi sebenarnya poinnya bukan itu. Poinnya adalah siap-siap jadi penatua periode mungkin 2022. Oke, Raisarah siapa ya? Sarah. Oh, Sarah. Oh, namanya Raisarah. Nama panggung. Nama panggung. Raisarah. Duh. Untuk PIK 2010. Buset. Ada PIK lo du, ada PIK lo du. 11 tahun lagi. Iya. Ada PIK lo du. Emang Sarah di PIK kita ya? Iya. Sama Gangga ya bareng ya? Betul. Cuman Gangga kan udah punya lagu nih sekarang. Gimana lagunya? Celana jeans biru kalau nggak salah. Jeans biru lagunya ya. Cuman di Inggrisin aja. Terus dia bilang gini, yuk ketemu sharing-sharing kehidupan. Seberat itu hidup lo Sarah. Sambil sharing kehidupan. Kayak gue liat hidup lo enjoy aja di Instagram. Suara bagus, cantik. Ini kita pernah main film bareng ya kalau nggak salah 2 kali pasangan. Kim Dela untuk satpam gereja. Semangat terus jaga gerejanya ya Pak, jangan kasih kendor. Amin. Di balik semua lapisan yang ada di gereja, kita juga nggak boleh lupa satpam-satpam yang menjaga kita, melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang jangan sampai terjadi di kita. Nih viral lagi dari Civira untuk PK 2005-2010 lagi. Kayak kangen banget kayak Civira sama PK-nya ya. Apakah Udahan itu du. Ulangan du. Oh, ulangan. Itu gimana sih Yos? Next. Oke. Aduh, gue bacanya kayak kaget sih. Dari Andreas The Lakers untuk GKI Halimun. Basket lagi yuk.
pengen sih basket, cuman mungkin waktunya kita belum ketemu. Karena juga kan Yosa, Bunggor, dan teman-teman yang lain termasuk gue, mungkin pekerjaan yang sedang kita lakukan berbeda-beda waktunya. Cuman bisalah sesekali kita sempatin kalau emang libur-libur nasional kita bisa main basket bareng lagi. Oke teman-teman, paling kalau dari gue sih itu aja. Ditunggu yang mau kirim-kirim DU-nya lagi, Komen aja, komen di YouTube. komen di YouTube, nanti dihubungin sama Yosa. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di jalan, yang ada di mobil, dimanapun kalian berada nonton video ini. Terus bergaya dalam Tuhan, pantang menyerah, tetap semangat di dalam situasi seperti ini. Bye. Ya teman-teman, Tuhan Yesus baik banget sama kita. Gitu sesuai dengan tema kita ya. Tema kita kembali, itu lagu pertama yang tadi kita nyanyikan sama-sama. Gitu sebelum dan sesudahnya kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelumnya ada satu lagu yang pengen kita nyanyiin juga sama teman-teman gitu ya. Lagu ini judulnya Tenang. Kenapa tenang gitu ya? Kalau dilihat dari lirik yang ada gitu, dimana pada saat kita dalam masalah, pada saat kita hilang arah, Tuhan selalu ada gitu. Tuhan selalu ingin kita tenang, Tuhan selalu ingin kita kembali kepadanya. Dan biarlah lagu ini juga ketika kita sedang ada masalah, kita lagi jauh dari Tuhan, kita mau kembali kepadanya, dan biarlah Tuhan selalu ada dan tenang bersama kita. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
bersamamu. Papa. Welcome everybody to Comeback Season. Ya, ini program baru ya dari GKI Halimun dan saya senang sekali, saya merasa terhormat untuk bisa berada bersama-sama dengan Anda di premiere ya Comeback Season pertama. Ketika saya diperkenalkan dengan istilah Comeback Season, saya terus terang I have no idea. Tapi saya ask Uncle Google dan ya ternyata ini ada kaitannya dengan musik rap ya dari Drake, dan ketika saya lihat-lihat ada satu paragraf yang cukup menarik dari lirik dari musiknya yang dia bilang, "These silly billies really feel to act as if they know Drake, always gossiping, calling and testing, telling my ex-girl, trying to explain how I am no good, so go with the next band, but dog, you don't know me, you don't know us." Ya, jadi ada kalimat yang menarik ini, you don't know me, you don't know us. Saudara, saya melihat memang perasaan tidak dikenal, you don't know me, you don't know us, itu nggak enak sekali. Ya, Drake seolah-olah mengatakan, lu jangan ngomong-ngomongin gua deh ya, gosipin gua, seolah-olah saya nggak bisa jadi pacar yang baik untuk pacar saya, begitu ya. Lu nggak tahu gua, lu nggak tahu kami, begitu ya. Ya memang saudara, saya harus akui perasaan tidak dikenal dan tidak dimengerti itu nggak enak banget. Dan saya lihat memang alasan yang paling umum kita tidak mau bergabung di satu kelompok tertentu, apalagi pergi ke gereja. Ada perasaan nggak enak ya kadang-kadang kalau kita baru, perasaan nggak dikenal, perasaan nggak kenal siapa-siapa, nggak ada yang kenal, nggak ada temen gitu ya. Udah lama juga kita nggak datang, jadi asing lagi. Saudara, feeling lonely, feeling different, dan mungkin juga ada perasaan feeling being alien. Saudara, itu tidak enak. Nah, hari ini saya ingin membahas satu bagian orang yang merasa tidak dikenal ini ya. Ada perasaan feeling lonely yang begitu mendalam, yang hari ini saya mau bahas dari Lukas 15. Namun memang sebelumnya saya ingin juga kita berpikir seperti ini saudara. Teman-temanku sekalian, kita berpikir begini. Waktu kita bilang ya, lo menghakimi gue, lo gak tahu gue bagaimana begitu ya. How well do you know me? Waktu saudara mengatakan, teman-teman mengatakan, how well do you know me? Ya, seperti misalnya saya ya, saudara, seberapa banyak saudara mengenal saya. Saya seolah-olah mengatakan, kamu gak kenal saya, tapi padahal saya juga gak kenal teman-teman semua ya, apalagi sekarang lagi online begini. Kalau kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan engkau tidak kenal saya. Pertanyaannya sekarang, seberapa baik kamu kenal Tuhan? How well do you know God? Nah ini yang hari ini saya mau membahas di dalam Lukas 15. Lukas 15 berbicara tentang anak yang hilang memang ya. Tetapi saudara, menarik sekali sebenarnya perumpamaan anak yang hilang ini diberikan untuk sebenarnya memberikan refleksi kepada ahli Taurat dan orang Farisi untuk berpikir, how well do you know God? Siapakah Allah sebenarnya? Kenapa? Karena waktu itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat ada beberapa pemungut cukai, tukang pajak, dan juga orang-orang berdosa yang duduk dekat-dekat Tuhan Yesus, kongko-kongko begitu ya. Terus dia bilang, ini tuh orang yang gila kali ya, ngobrol-ngobrol sama orang kayak begituan begitu. Nah Tuhan Yesus dengar dan Tuhan Yesus mengatakan, saya cerita deh ya, cerita tentang sesuatu. Nah saudara, kemudian Tuhan Yesus menceritakan tentang seri
The Lost Seri, ya, ada 3 cerita tentang yang hilang. Dirham yang hilang, domba yang hilang, dan kemudian anak yang hilang. Dan hari ini saya ingin membahas tentang cerita anak yang hilang ini. Saudara, apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin ceritakan? Di dalam beberapa seri ke depan saudara akan belajar lebih banyak, tetapi hari ini saya ingin menyorot satu saja tadi. Tuhan Yesus hendak memperingatkan orang Farisi dan ahli Taurat tentang siapakah Allah. Yaitu Allah adalah Allah yang sangat mengasihi orang berdosa. Misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia, misi Allah yang terutama, yaitu mencari yang hilang, mencari orang berdosa. Orang sehat tidak perlu dokter, orang sakit yang perlu dia. Nah, kira-kira seperti itu saudara. Nah saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama melihat gambaran si bungsu ini ya. Saudara, tentu saudara yang sudah ikut sekolah minggu sekian lama mengetahui mengetahui bagaimana cerita si bungsu ini, ya, cerita anak yang hilang ini. Nah, jadi waktu itu si bungsu ini minta haknya kepada ayahnya, ya, ayahnya masih hidup, masih sehat gitu ya, tapi dia minta bagiannya. Saudara, sebenarnya ya dibilang salah ya enggak, karena pada saat itu kan anaknya 2 kan, ada sulung dan bungsu, ya kan? Dan dalam budaya mereka kalau punya anak 2, anak sulung itu mendapat double portion, ya, dapat warisan itu double. Nah, si adiknya ini nanti akan mendapatkan dari ayahnya kalau sudah mati. Tetapi dia punya bagian movable goods, jadi benda-benda yang bisa dikasih oleh bapaknya sebagai gift begitu ya. Nah, si bungsu minta bagiannya itu. Nah, kemudian saudara dituliskan di dalam Lukas 15 dia menjualnya ya. Jadi saudara jangan membayangkan si bungsu minta duit, enggak. Dia minta bagiannya dan dibilang dijual, artinya kan dibikin jadi cash ya. Di-cashkan, dijadikan uang. Nah, setelah dijadikan uang kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Terjemahan lain mengatakan perjalanan yang panjang begitu ya. Jadi saudara, ini anak bungsu seolah-olah mengatakan, udah ya, saya udahan menjadi anak ya. Saya minta bagian saya mau pergi, gitu ya. Nggak ada rencana, tidak ada kata-kata dia bakal balik lagi. Seolah-olah dia mengatakan, saya udah mau bebas, saya mau mau punya hidup saya sendiri. Nah, saudara, hal yang menyedihkan dari si bungsu ini sebenarnya kemudian dikatakan dia memboroskan harta miliknya. Jadi kita melihat ada sosok yang tidak bijak yang dituliskan di dalam perumpamaan ini, si bungsu. Dia memboroskan uangnya begitu ya, hidup foya-foya. Saya bayangkan kalau waktu itu sudah ada Tokopedia atau ada Shopee gitu ya, mungkin ya dia sambil jalan sambil menghabiskan uangnya begitu ya. Dan dituliskan di situ dihabiskan semuanya. Saudara, akibatnya apa? Akibatnya dia menjadi orang yang sangat melarat. Dan pada saat itu terjadi sesuatu cepat. Masa kelaparan. Saudara, kadang-kadang ya anak-anak muda juga kita hidup kadang-kadang suka nggak bijak, nggak mikir panjang. Kita beli gitu game segala macem gitu ya, anak saya juga ya beli kabel, beli charger bolak-balik begitu ya, beli, nggak kepikiran tiba-tiba habis. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita pikir nggak apa-apa nanti habis minta lagi gitu ya.
Tapi ini ada sesuatu yang terjadi yang di luar dugaan. Masa kelaparan. Saudara, banyak orang juga yang mengalami ini. Pikir, nanti gak apa-apa. Ternyata setelah itu ada sesuatu yang terjadi yang tak terduga. Mungkin orang tua kita dipanggil Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, gak siap menghadapi situasi yang tak terduga. Nah, inilah yang dialami si bungsu. Saudara, si bungsu ini kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi, Alkitab menceritakan tentang kondisinya. Yaitu kondisinya dia menjadi orang yang melarat. Melarat, ditulis melarat, ya. Mau makan gak ada yang bisa dimakan. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia gak bisa makan, dia gak tahu mau makan apa lagi, begitu ya. Ya mau gak mau dia sekarang ini mesti cari kerja. Bagus kepikiran cari kerja ya. Kemudian dia mencari kerja. Tetapi di Alkitab ditulis apa? Dia cari kerja kepada seseorang yang kemudian menyuruhnya pergi untuk menjaga babi. Padahal orang Yahudi, babi itu haram. Jadi dengan kata lain seolah-olah orang itu, entah orang Yahudi atau bukan, kelihatannya sih bukan ya. Kenapa kok dia piara babi begitu kan ya? Jadi seolah-olah orang itu membuang dia. Sudah melarat, kemudian dia mencari pertolongan, terus dibuang di lapisan rakyat yang paling bawah bagi orang Yahudi pada saat itu. Karena babi haram. Jadi kalau orang berada di sekitar babi-babi itu, dianggap dia adalah orang yang sebenarnya terkutuk, ya. Jadi saudara, Alkitab menggambarkan sosok si bungsu yang udah kurang ajar dan sebagainya, terus sekarang berada di dalam kondisi di bawah. Nah, kemudian tambah lagi, dia ingin mengisi perut, dia lapar banget, keroncongan begitu ya. Gak ada makanan. Jadi artinya apa? Dia kerja, gak digaji, gak dikasih makan. Sampai dikatakan di situ dia kepingin. Aduh, emang kepengen pizza kali ya, kepengen makan itu ya, kita lagi pandemi, kepinginannya macam-macam gitu. Nah, dia kepingin tau, pengen apa? Ditulis di situ pingin makan ampas makanan babi. Makanan babi aja udah hina. Deket babi udah hina. Mau makan makanan babi udah hina. Ini mau makan ampas makanan babi, lebih hina lagi. Seorang penafsir mengatakan secara psikologi ini udah melampaui batas kemelaratan. Secara fisiologi nggak mungkin seorang manusia bisa tuh makan ampas babi. Tapi ini dia mengatakan, dituliskan itu dia mau karena saking melaratnya. Tapi itu pun dia tidak bisa dapatkan. Itu pun dikasih. Jadi saudaraku sekalian, Alkitab hendak menggambarkan ya, Tuhan Yesus hendak menceritakan ini loh. Ada ya orang yang sampai kondisinya sampai serendah itu. Saudara, kemudian Alkitab mengatakan lalu ia menyadari keadaannya. Jadi udah susah, lapar banget, udah lapar, dia merasa terhina, terbuang. Lalu dia menyadari keadaannya. Cering gitu ya. Saudara, kadang-kadang kita perlu ya dikasih sama Tuhan kesempatan berada dalam situasi yang sangat rendah. Supaya kita kemudian start to get to know ourselves. Mulai mengenal diri kita. Dia mulai menyadari keadaannya. Ya saudaraku sekalian, si bungsu ini waktu di rumah bapaknya dia merasa tidak fit in. Dia keluar, dia cari-cari keluar. Tapi sebenarnya saudara, to be fit in, nyarinya sebenarnya mesti ke dalam diri. Nah, Tuhan kasih kesempatan ini.
Kamu mau fit in? Kamu mau really know yourself? You need to know inside yourself. Nah, disinilah si bungsu mulai menemukan dirinya. Waktu dia sangat melarat. Saudara, apa yang disadari oleh si bungsu ini? Si bungsu ini menyadari satu, bahwa dia adalah orang yang gak gratitude, ya, orang yang gak tahu bersyukur. Saudara, dia bilang apa? Dia bilang orang upahan bapak saya aja, ya, berlimpah makanannya. Tapi saya di sini mati kelaparan. Jadi dia langsung ingat lagi masa lalu, masa dia ada di rumah bapaknya. Dia bilang, aduh enak banget ya di rumah bapakku ya. Orang-orang upahan aja tuh ya, makanannya banyak, saya di sini sampai begini kelaparan. Dia mulai menyadari, saya bukan orang yang bersyukur, gak gratitude. Dan yang kedua saudara, dia mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Jadi waktu dia mulai menyadari diri, dia mulai mengenali dirinya, aduh kenapa saya begini ya. Tapi kemudian saudara, ada satu sosok Bapak yang dia ingat. Ya, dan disitulah ketika dia menemukan sosok Bapak yang dia ingat, dia kemudian muncul satu pengharapan. Aku mau bangkit, aku mau balik kepada Bapakku. Saudara, kalau bapaknya dia tuh bukan tipe bapak yang dia yakin akan menerimanya kembali, bapak yang baik, kayaknya gak bakal dia berkata demikian ya. Sosok bapak itu dia ingat. Saudara, waktu Tuhan Yesus menceritakan ini sebuah cerita yang penuh dengan perasaan, penuh dengan pemahaman akan kondisi manusia, dan penuh dengan keintiman antara seorang bapak dan seorang anak yang sudah durhaka, ya, yang prodigal, yang sudah terhilang. Saudara, kemudian saudara dia mengatakan apa? Aku ini berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Dia menyadari, sekarang dia menyadari bahwa nasibnya itu adalah akibat keputusannya. Saudara, sayangnya ada orang-orang yang tidak sampai ke sini. Dia udah melakukan begitu jauh, lari dari Tuhan, kemudian sudah jatuh blutak begitu, gubrak begitu, sampai di bawah dia masih ada kesombongan dan mengatakan, kenapa saya begini? Ini salahnya ini, salahnya ini, salahnya ini. Saudara, si bungsu gak begitu. Dia sadar nasibnya adalah akibat keputusannya yang bodoh pada masa lalu. Lalu dia mengatakan, aku tidak layak disebut anak. Nanti kalau aku ketemu Bapak, aku akan bilang sama Bapakku, saya gak bisa jadi anak lagi. Jadikan aku upahan. Diingat ya, keputusan waktu dia keluar tuh, dia seolah-olah mengatakan, saya udah bukan anak lagi ya Bapak ya, saya udah gak mau anak lagi ya, saya udah punya uangnya banyak ya, saya mau mandiri gitu ya. Tapi dia menyadari, ya sekarang saya udah gak layak disebut anak. Jadi dia mengatakan, jadikan aku upahan, yang penting aku bisa makan begitu ya. Nah saudaraku sekalian, si bungsu ini kembali. Nah disinilah Tuhan Yesus ingin mengatakan, seperti apakah Bapa itu? Seperti apakah Allah itu? Kenapa saya harus datang ke dunia? Dikatakan Bapa itu menunggu. Kenapa saya bilang menunggu? Ditulis di Alkitab, ketika si bungsu masih jauh ya, masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
Artinya apa saudara? Artinya si Bapak nungguin. Walaupun masih jauh, dia terus liatin, matanya tertuju pada si bungsu menanti-nanti. Ayahnya telah melihatnya, dan waktu melihat dari jauh itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, kalau kita bayangkan ya, pasti itu ayahnya itu mulai menangis dan dengan senang ya. Ada suatu kegembiraan yang meluap dan dia lari. Saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu salah satu pendeta di GKI Halimun kalau nggak salah yang bercerita, ini nih udah melampaui kebiasaan orang timur. Bapak pada zaman itu lari mendapatkan anaknya. Kenapa? Bajunya kan dijubah, dia mesti angkat. Artinya apa? Dia udah gak mikir lagi, dia punya reputasi, dia punya posisi, dia gak pikir pokoknya itu anak gua datang gitu ya. Saudara, saya ingat banget waktu itu anak saya di Canisius ya, dia camping sama teman-temannya 3 hari apa ya sama sekolahnya. Rupanya itu campingnya luar biasa, namanya sekolah anak laki semua ya. Jadi pas saya jemput dia, saya ketemu dia, aduh baunya nggak kira-kira. Rupanya dia nggak mandi, ya karena mau mandi aja susah. Ada waktunya, jam berapa masak, mesti makan dan sebagainya. Dia pikir mendingan saya masak makan daripada saya mandi begitu ya. Jadi bau sekali saudara. Terus saya bawa dia ke satu restoran pulang dari sekolah itu, yuk makan dulu gitu ya. Saya liatin tuh orang-orang pada ngeliatin saya, ini ibu-ibu bawa pengemis begitu pada anak gua gitu ya. Saya pegangin anak saya biar bau juga. Namanya anak ya saudara ya. Nah saudara, kemudian ditulis apa? Ya teman-temanku sekalian. Dia lari, terus dirangkul, dicium. Nah saudara, ini kalimat yang baik, istilah yang sangat-sangat mengharukan. Rangkul, jadi tangan klek-klek gitu ya. Terus kalau sebenar-benarnya itu jadi dia taruh kepalanya di leher gitu tuh ya. Saya nggak bisa nyontoin sih ya. Dirangkul, dicium. Itu seperti kata-kata itu seperti yang dipakai juga waktu Yakub merangkul dan mencium Esau. Ya, waktu dia rekonsiliasi ya, minta ampun sama kakaknya. Juga seperti Yusuf ketika Yusuf merangkul saudara-saudaranya. Jadi saudara, ini kalimat yang sangat indah ya. Ada pertemuan tuh ya, pertemuan ayah dan anak, pertemuan saudara, dirangkul, dicium, keintiman relasi yang menunjukkan seperti itulah hati Allah. Seperti itulah hati Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mau ketemu saudara, dia mau ketemu Anda semua. Dia pengen rangkul, dia pengen cium. Sekalipun kita bau, sekalipun kita kotor, sekalipun kita sudah berada di lowest point of our life. Saya mau tanya ya sama teman-teman semua. How are you doing? Apa kabarnya setelah pandemi ini? Apa kamu kalau ada di poin-poinnya di sini? Oh, saya in the highest point. Di sini? In the middle point? Atau kamu ada di lowest point? Kamu sedang bergumul tentang Tuhan, engkau itu siapa sih? Engkau kok kejam bener sih? Kenapa engkau mengambil orang yang aku kasihi? Tuhan, kenapa engkau membiarkan aku mengalami seperti ini? Engkau itu siapa? How well do I know you, God? Saudara ada dalam lowest point. Mungkin saudara sekarang lagi kesepian. Untuk itulah Tuhan datang. Untuk itulah comeback season program ini for you. Saudara,
kalau nanti kita balik lagi, ya kita baru tahu tuh ya, kalau pandemi udah selesai kita bisa ketemu fisik lagi. Kita bisa melihat bahwa memang ya kita itu membutuhkan banget sentuhan fisik. Ya, saudara, ada satu orang namanya Yakub. Ya, dia seorang laki-laki yang lagi down banget, lagi apa istilahnya, depresi ya. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya sesuatu untuk dimakan, dia nggak punya siapa-siapa. Jadi dia merasa saya pengen mati aja deh. Tapi mau mati juga nggak punya peralatan ya, saking miskinnya ya, nggak ada alat apa-apa. Jadi dia bilang udah mendingan saya tiduran aja di taman sampai saya mati dengan tenang. Ya dalam keadaan lapar, jadi dia diem aja di kursi di taman gitu ya, dia diem aja sampai 2 hari. Di hari yang kedua saudara, ujuk-ujuk ada anak remaja perempuan datengin dia, terus ajak ngomong dia, pak, terus dia melek, terus dia lihat siapa ya. Terus anak itu kayak takut-takut gitu ya. Sudah Pak, aduh, dia tuh waktu dipanggil Pak aja dia udah rasa, saya udah lama sekali nggak ada yang nyentuh saya, udah lama banget gak ada yang manggil saya. Ini ada orang manggil saya, Pak, jangan-jangan malaikat saya udah di surga, udah mati kali ya. Taunya ini anak gadis ini. Terus anak gadis ini bilang, Pak, maaf ya, saya ini sebenarnya takut loh kesini. Saya takut ketemu Bapak. Tapi tadi waktu mau naik bus, saya tuh ngerasa Tuhan nyuruh saya kesini untuk bilang Tuhan Yesus sayang Bapak. Itu aja sih Pak. Saya cuma mau bilang Tuhan Yesus sayang Bapak. Dah ya, bye. Terus dia pergi. Si Yakub ini, si Bapak Yakub ini nangis. Sentuhan yang begitu sederhana, namun yang membuat dia mengatakan Tuhan masih sayang saya. Saudara, pernah nggak saudara mengalami sentuhan-sentuhan yang kecil seperti itu, tetapi yang menunjukkan bahwa Tuhan mencarimu, Tuhan ingin menyentuhmu, seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya. Ngapain kita balik lagi secara fisik ke gereja? Kan bisa secara online. Saudara, tidak bisa digantikan. Sentuhan-sentuhan semacam itu tidak bisa digantikan dengan online. Suatu hari, saya pernah cerita ini ya di salah satu ibadah online yang saya bawakan. Saya mau ceritain lagi, khusus buat Anda ya, teman-temanku sekalian. Kawula muda. Waktu itu saya ke gereja, saya waktu itu tinggal di Texas ya. Waktu saya di gereja, saya ke gereja bersama dengan anak-anak saya. Tapi pada hari itu saya hatinya sangat gundah gulana. Kenapa? Karena saya takut dada kiri saya sakit. Ya, jadi saya takut sekali saya itu kena kanker. Jadi waktu itu saya diperiksa dan belum ada hasil. Saya takut sekali. Ya, waktu saya ke dokter, saya lihat ada banyak tulisan-tulisan yang memberikan kekuatan buat pasien kanker. Tapi waktu saya lihat kalimat-kalimat yang menguatkan itu, saya malah jadi takut gitu ya. Aduh, kalau saya sampai kena kanker bagaimana? Jadi hari itu di gereja saya sedih gitu ya. Takut. Saya nangis. Anak-anak saya pelukin saya, begitu saya terus nangis sampai udah selesai bubaran gereja, saya masih nangis. Teman-teman, waktu itu ada ibu-ibu datang. Saya nggak kenal, sama sekali nggak kenal, orang asing, ya, nggak kenal. Terus dia rangkul saya, ya, aduh, zaman pandemi udah nggak ada lagi begini-beginian ya. Dia rangkul saya, terus dia bilang, saya tidak tahu ya apa yang sedang kamu alami, apa yang kamu rasakan, apa yang membuat kamu menangis dan sedih. Saya berdoa buat kamu. Terus dia doain saya. Dia doain saya, walaupun dia nggak kenal saya.
Saudara, how well did she know me? Saya percaya dia nggak kenal saya. Tetapi yang saya tahu, Tuhan sangat kenal saya. Dan dia utus seseorang untuk menguatkan saya. Teman-teman, saya berharap kita bisa kembali lagi di gereja, bertemu secara fisik, sehingga kita bisa merasakan tuh yang namanya kasih Bapa. Orang Farisi dan ahli Taurat nggak mengerti isi hati Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Jikalau hari ini teman-teman ada yang mengatakan, saya nggak layak, nggak pantas balik ke gereja, saya sudah banyak berbuat dosa, saya sangat kotor. Saya mau mengatakan kepada teman-teman hari ini, Tuhan mencari kamu dan Tuhan ingin kamu kembali. Hari ini berlutut di hadapan Tuhan, rasakan pelukan, ciuman, rangkulan Bapa di sorga yang sangat sayang sama kamu karena kamu berharga. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini, jikalau ada teman-teman yang merasa kesepian, ada teman-teman yang merasa dirinya tidak layak, teman-teman yang merasa tidak ada yang mengenal, tidak ada yang mengenal dengan baik, di sekeliling penuh dengan orang-orang yang menghakimi dan mempersalahkan. Tuhan, pada saat ini hamba mau berdoa, sekalipun tidak ada seorang pun yang mengenal dengan baik, tetapi hamba percaya Tuhan, Engkau mengenal teman-teman kami ini. Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal kami semua, dan Tuhan mau memeluk dan menerima kami. Kami berdoa, berilah keberanian untuk bangkit dan berlari kepada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.